Halo semuanya, balik lagi bareng aku Bergadi. Dalam video kali ini kita bakal bahas lagi laptop Realme Book yang serinya sedikit berbeda dengan yang kita bahas kemarin ya. Kalau kemarin kan yang Core i5 11320H atau seri yang ngebutnya ya. Dan sekarang kita bahas Realme Book yang seri budgetnya atau seri yang bawah. Karena laptop ini menggunakan Core i3 1115G4 dan di video kali ini kita bakal bahas apa aja yang dipangkas serta kelebihan dan kekurangan dari laptop ini. Apakah laptop ini cocok untuk kalian yang casual user, untuk penggunaan harian, untuk kuliah dan sebagainya? Kita bakal bahas semuanya di dalam video ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, aku mau sedikit promoin dulu ya. Bahwa laptop ini tuh dijual di toko aku. Ini dalam keadaan full set ya, bekas tentunya. Dan harganya sangat terjangkau, aku jual di harga 4,99 juta rupiah. Jadi untuk kalian yang sedang mencari laptop Ultrabook khususnya ya, atau yang berminat membeli laptop ini, kalian bisa langsung aja klik link di kolom deskripsi, atau kalian bisa search aja di Tokopedia, nama tokonya adalah Beadi Store, atau bisa langsung aja cek di Instagram aku atau Instagram toko online aku, semuanya udah aku taruh di kolom deskripsi. Oke. Kita masuk ke dalam pembahasannya. Seperti biasa yang bakal kita bahas pertama kali yaitu di bagian build quality dan juga model dari laptop ini. Secara keseluruhan desain dan model dari Realme Book ini sama persis dengan kakaknya kemarin ya, yang seri Core i5 seri H. Seluruh bodinya menggunakan full aluminium. Dari segi form factornya juga sama persis. Ini menggunakan form factor kekinian ya, yang 3:2, jadi layarnya kelihatan lebih lega ya, lebih lebar ke atas. Kemudian dari segi trackpadnya juga masih sama persis, nggak ada bedanya sama sekali. Dari segi layarnya juga kalian bisa lihat ini 90% screen to body ratio, jadi ini terlihat sangat bezel-less. Jadi overall ini nggak ada bedanya dari segi desain dengan yang Core i5 11320H yang sempat kita review kemarin. Serta fitur-fitur yang ada di Realme Book Core i5 seperti contohnya di backlit keyboard pun ini disematkan di Realme Book yang seri budgetnya. Jadi ini mendukung adanya backlit keyboard sampai 2 tingkat. Jadi ya kelihatan kayak laptop mahal. Itu dari segi desain semuanya sama persis. Kemudian kita lanjut ke bagian layarnya. Nah, ini yang bikin aku impress sebenarnya ya. Walaupun ini adalah bisa dikategorikan sebagai laptop budgetnya Realme ya, Realme Book, tapi dia masih menyematkan dengan adanya layar beresolusi 2K. Nggak cuma itu, sRGB-nya pun ini 100%. Jadi Realme nggak sedikit pun memangkas di bagian layarnya. Spesifikasi layarnya pun sama. Dan ini menggunakan panel berjenis IPS. Dan juga ini yang kemarin sempat aku mention, sedikit kekurangan aja, yaitu di bagian layarnya ini yang glossy ya. Jadi kalau kalian bisa lihat sendiri ini, kalau kalian pakai di outdoor ataupun di cafe yang terang cahaya ini sedikit kurang nyaman, tapi sebaliknya dari segi warnanya pun lebih cerah ya karena menggunakan panel glossy. Kemudian di bagian kecerahannya juga ini udah top notch banget ya, udah kayak ultrabook mahal. Ini menggunakan kecerahan hingga 400 nits. Jadi dengan kecerahan segitu ini masih sangat nyaman dipakai di indoor, di cafe. Tapi untuk ya penggunaan di outdoor yang kena terik matahari ya masih struggle ya, karena sekali lagi dari segi layarnya ini glossy. Itu di bagian layar, dan ini menurut aku satu hal yang paling bagus dari laptop inilah. Istilahnya Core i3 mana yang pakai layar 2K? Ya cuma Realme Book ini. Kemudian kita lanjut ke bagian spesifikasinya. Untuk spesifikasi laptop ini dari segi prosesornya emang menggunakan prosesor seri low ya, seri budgetnya Core i3 1115G4. Prosesor ini sebenarnya bukan prosesor jelek ya. Prosesor ini ditujukan untuk kalian yang penggunaannya itu seperti contohnya penggunaan harian kayak untuk mengerjakan tugas, tapi kalian masih sesekali bisa untuk ngedit foto, ngedit video ringan, dan kalian juga bisa untuk
ngegame yang ringan. Laptop ini masih sangat capable dengan Core i3 1115 G4-nya. Yang bagus dari prosesor ini adalah dia sangat low daya, atau dari segi powernya itu sangat efisien. Yang aku rasakan dari laptop ini itu sangat awet dari segi baterainya. Berbeda dengan yang seri H kemarin yang aku mention untuk ngedit itu paling mentok cuma 2 jam. Kalau pakai yang i3 ini aku bisa ngedit sampai 4 jaman. Bayangin aja ya, ini 2 kali lipat dari segi ketahanan baterainya. Walaupun dari segi baterainya pun sama, dia menggunakan 54 watt hour. Jadi dengan adanya prosesor low daya ini ada kelebihannya, yaitu di bagian ketahanan baterainya lebih awet. Begitupun di bagian suhunya, karena menggunakan prosesor low daya, dari segi suhunya ini lebih adem, dan juga dari segi kipasnya lebih senyap dibandingkan dengan yang seri H kemarin. Kalau seri H mungkin dari segi kipasnya itu ada 2 ya, untuk yang seri Core i3 ini hanya 1. Jadi dari segi bisingnya pun sangat berkurang dibandingkan yang seri H kemarin. Kemudian dari segi RAM-nya juga ini nggak main-main ya, walaupun dari segi prosesornya itu yang low daya, low budget ya, tapi RAM-nya menggunakan yang kecepatan 3733 MHz dan berkapasitas 8 GB. Ini kecepatan segini udah biasa dipakai di laptop-laptop yang seri MacBook pun, yang D dan seri 14 itu menggunakan yang 3700. Lah ini Realbook menyematkan di laptop yang budget yang menggunakan Core i3. Jadi dari segi RAM-nya itu udah sangat bagus. Kemudian dari segi SSD-nya juga ya masih sama persis yang dipakai di seri H kemarin. Dia menggunakan SSD yang mereknya Samsung dan kecepatannya udah di angka di atas 2000-an semua kecepatan bacanya ya. Ini merupakan SSD premium yang disematkan di sebuah laptop budget Core i3. Dari kapasitasnya itu sayangnya hanya 256 GB aja. Kalau kalian mungkin terasa sangat kecil, kalian bisa memilih aja lah ya, yang Core i5 itu udah menggunakan yang 512 GB. Lalu sebenarnya laptop ini diperuntukkan untuk siapa dan bisa ngapain aja? Sebenarnya dari tagline-nya Realme atau pasar marketnya mereka, laptop-laptop dari Realme Book itu lebih dikhususkan atau ditujukan untuk para anak muda yang para konten kreator, dari konten kreator pemula, ataupun untuk kalian yang casual user ya, hanya sekedar untuk kuliah membawa laptop yang ringan. Realme Book Core i3 ini sangat cocok buat kalian. Selain dari performa yang ditawarkan walaupun low budget, tapi dari segi performanya tuh udah sangat bisa memenuhi kebutuhan kalian. Apalagi dari segi bobotnya ya, ini juga sama persis 1,37 kg aja. Ini sangat ringan, bisa di bawah satu tangan pun masih sangat ringan. Jadi overall dari keseluruhan nggak ada komplain, ada plus dan minusnya. Kemudian laptop ini sebenarnya bisa ngapain aja. Kemudian laptop ini sebenarnya bisa untuk ngapain aja. Ya, Realme Book Core i3 ini sebenarnya ditujukan untuk para casual user yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan ringan, sesekali bisa gaming, sesekali bisa ngedit. Jadi kalau kalian adalah user yang seperti itu, kalian bukan seorang konten kreator yang bekerja penuh untuk ngedit, kalian cocok pakai laptop ini. Tapi untuk kalian yang mungkin serius di konten kreator, setiap hari ngedit, aku saranin kalian pilih aja yang Core i5 atau yang Core i5 seri H kemarin, karena itu lebih kuat atau lebih kenceng dalam proses pengeditan. Ya ini sangat bisa untuk ngedit. Aku kemarin tuh udah coba ngetes ngedit pakai resolusi HD lancar, Full HD lancar, tapi untuk 4K-nya itu udah panas banget. Padahal itu hanya ada 1 frame. Kalau ditumpuk 2-3 frame udah nggak bisa. Maksudnya aku kayak kasihan laptopnya karena emang bukan ditujukan untuk mengerjakan pekerjaan berat seperti itu. Ini menurut aku salah satu laptop yang paling worth it di harga secondnya di bawah 5 juta ya, tepatnya 5 juta lah ya, yang ada di pasaran saat ini. Jadi untuk kalian yang berminat, kalian langsung aja cek di toko online aku.
Dari segi port-portnya pun sama persis sama yang kemarin ya. Ini menggunakan dua Type C. Ini juga bisa ngecas. Yang pengecasannya kenceng banget, 65 watt. Dan untuk yang seri Core i3 ini nggak ada fitur Thunderbolt-nya ya. Berbeda dengan yang Core i5 kemarin, itu ada fitur Thunderbolt-nya. But it's okay, lagian Core i3 mau dipakein GPU tambahan ya gak bisa juga, berat ya, maksa gitu. Kemudian di bagian kanan juga masih sama, ini menggunakan USB 3.0 dan juga ini ada jack 35 mm. Mungkin itu aja ya pembahasan singkat dari Realme Book. Oh ya, aku juga mau mention bahwa speaker yang dipakai di Realme Book Core i3 ini juga sama persis yang dipakai di Core i5 kemarin. Dari segi speakernya dia menggunakan Harman Kardon dan juga udah mendukung stereo yang udah ditune oleh DTS Audio. Jadi dari segi speakernya udah sangat bagus, kayak yang kemarin udah aku review dan udah aku tes dari segi suaranya. Oke, mungkin itu aja ya guys pembahasan singkat dari laptop ini. Terima kasih buat kalian udah nonton. Kalau kalian punya pertanyaan apapun, kalian bisa langsung aja drop di kolom komentar. Terima kasih dan kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.